Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mempelajari pelajaran sahabat kita, pelajaran yang ke-10 yang bertajuk peraturan pertempuran. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari pelajaran sahabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk pelajaran sahabat kita, pelajaran yang ke-10 ialah peraturan pertempuran. Ya, yang menjadi pertanyaan ialah, apa peraturan pertempuran dalam konflik kosmik ini sebenarnya? Ayat hafalan dalam 1 Yohanes 3:8 mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, di screen kita adalah ayat-ayat yang kita boleh baca, dan ini boleh membantu kita dalam mempelajari pelajaran sahabat kita pada minggu ini. Pendahuluan sahabat. Selepas kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan membenarkan syaitan memerintah dunia ini, tetapi dia menetapkan peraturan dan batasan tertentu ke atasnya. Walaupun kita tidak mengetahui banyak peraturan dalam konflik kosmik ini, Tuhan telah memberikan kita sedikit pengetahuan tentang batasan yang dikenakan ke atas kejahatan. Dia juga telah menyatakan kepada kita beberapa batasan yang dia tetapkan ke atas dirinya sendiri dalam konflik ini. Nah, apakah peraturan yang mengawal konflik kosmik antara Tuhan dan Satan? Dan untuk mempelajari pelajaran kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 bahagian seperti yang tertera di screen Anda. Nah, kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu malaikat yang dilambatkan. Yang menjadi pertanyaan, apa aturan pertempuran dalam konflik kosmik ini? Apa kaitan dengan hal ini dengan malaikat yang dilambatkan? Nah, 2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebelum kedatangan agama Kristen, hampir seluruh dunia menyembah berhala. Tetapi apakah yang berada di sebalik berhala-berhala ini? Di sebalik pantheon dewa-dewa Mesir, Kanaan, Rom, dan Yunani terdapat roh-roh jahat, yaitu para malaikat yang telah jatuh. Namun, mereka tidak berpuas hati untuk hanya disembah melalui berhala atau tuhan-tuhan palsu. Mereka berusaha secara aktif untuk menguasai dunia ini dan penghuninya. Ketika umat Tuhan ingin membina semula bait suci, berlaku pertempuran untuk mempengaruhi pikiran Raja Koresh. Satan, yaitu penguasa kerajaan Parsi, berperang melawan Gabriel selama 3 minggu, sehingga Gabriel menerima pertolongan daripada Yesus sendiri, yaitu Mikael. Tuhan tidak menggunakan seluruh kuasanya untuk melawan setan. Dia membenarkan musuh memiliki tahap kuasa tertentu di planet ini. Mengapa? Karena Tuhan adalah kasih, dan dia tidak menggunakan paksaan atau memaksa sesiapa untuk mentaatinya. Nah, di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu naga dalam Wahyu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa aturan pertempuran yang boleh dipelajari dari cerita naga di dalam buku Wahyu berkenaan dengan konflik kosmik? Wahyu 13 ayat 2 mengatakan, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Satan telah diberikan kuasa atas dunia ini. Pada satu ketika dalam sejarah, dia memindahkan kuasa itu kepada satu kuasa politik keagamaan. Penguasa ini juga diberikan kuasa lain, tetapi masa telah ditetapkan ke atasnya, yaitu 42 bulan, yang bersamaan dengan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, yaitu 1260 tahun. Dan cerita ini atau kisah ini kita boleh baca di dalam Wahyu pasal 13 dan juga pasal 12.
Nah, setan sendiri juga telah diberikan had masa, yaitu apa? Walaupun tidak diukur dalam tahun yang tepat, sejak Yesus menang di kayu salib, iblis hanya punya sedikit waktu. Wahyu 12. Yang paling menghiburkan ialah kita tahu bahwa Tuhan telah menetapkan suatu masa di mana setan dan malaikat-malaikatnya akan kehilangan segala kekuasaan dan otoriti mereka. Kita boleh baca dalam Roma 16, Wahyu 20, dan Matius 25. Nah, di screen kita ada dua pertanyaan lagi yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu tes mengenai Ayub. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa aturan pertempuran yang boleh dipelajari dari kisah Ayub yang berkaitan dengan konflik kosmik? Nah, Ayub 1 ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kitab Ayub membantu kita memahami batasan yang Tuhan tetapkan ke atas setan. Kita lihat poin pertama. Dalam satu majelis himpunan para makhluk surgawi, setan muncul di antara mereka. Ayub 1 ayat 6 hingga 7. Seterusnya, dalam menghadapi tuduhan terbuka yang setan lemparkan kepada Tuhan, dia menunjukkan case Ayub. Ayub 1 ayat 8. Seterusnya, setan tetap berpegang pada tuduhannya dengan mendakwa bahwa Tuhan memberikan perlindungan yang tidak adil kepada Ayub. Ayub 1 ayat 9 hingga 11. Nah, keempat, Tuhan mengizinkan setan menyerang harta benda Ayub, tapi bukan dirinya secara pribadi. Ayub 1 ayat 12. Seterusnya, kelima, namun apabila Ayub tetap setia, setan terus berkeras dengan tuduhannya terhadap Tuhan. Ayub 2 ayat 4 hingga 5. Dan yang keenam, Tuhan kemudian membenarkan setan mencederahkan tubuh Ayub, tapi tidak membunuhnya. Ayub 2 ayat 6 hingga 7. Nah, hal ini mengajar kita bahwa terdapat peraturan dalam konflik kosmik. Terdapat parameter di dalam takhta surgawi di mana tuduhan terhadap Tuhan dapat diselesaikan. Tetapi tanpa Tuhan melanggar prinsip suci yang berasaskan kasih dan keadilan. Nah, di screen kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu pemerintah sementara, tanda kurungan ya, dunia ini. Pemerintah sementara di dunia ini. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa pemerintah sementara dunia ini? Mengapa sementara? Apa batasan pemerintah ini? Yohanes 14 ayat 30 mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tuhan adalah maha kuasa, tapi setan tidak. Tuhan boleh menetapkan batasan ke atas musuh, tapi musuh tidak boleh menetapkan batasan ke atas Tuhan. Namun karena sifatnya sendiri, Tuhan telah membatasi tindakannya tanpa mengurangkan sedikit pun kuasanya. Salah satu tugas Yesus ketika dia menjadi manusia ialah untuk, tanda kurungan, membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. 1 Yohanes 3:8. Jadi, apakah yang menghalang Tuhan daripada menghancurkan pemberontakan itu sekarang? Tuhan mempunyai batasan yang tertentu, seperti pemberian kehendak bebas dan peraturan lain, yang menghalangnya daripada melenyapkan kejahatan dari dunia ini dengan serta-merta. Hal ini akan menyebabkan sesetengah orang untuk mempertikaikan kewujudan atau kebaikan Tuhan. Namun, telah dinubuatkan bahwa akan tiba satu masa dalam sejarah, dan ia akan berlaku tidak lama lagi, di mana setiap orang telah menentukan tempat dan bagian mereka dalam konflik ini. Ketika itu, Tuhan akan bebas bertindak untuk memusnahkan kejahatan sepenuhnya. Kejahatan tidak akan berlanjutan selama-lamanya. Nah, di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bahas bincang di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kelima, yaitu batas dan peraturan. Apa batas dan peraturan yang lain dalam konflik kosmik ini? Markus 9 ayat 29 mengatakan, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa.
Nah, mengapakah terdapat peraturan dan konflik kosmik? Isu dalam konflik ini bukanlah tentang siapa yang lebih kuat. Isunya ialah siapa yang benar. Persoalannya ialah, adakah Tuhan adil dan tidak adil dalam cara dia berurusan dengan makhluk ciptaannya? Untuk menyelesaikan isu ini, satu perbicaraan yang adil diperlukan. Supaya pengadilan ini benar-benar adil, peraturan tertentu, tanda kurungan, yang sebahagian besarnya tidak diketahui oleh kita, tutup kurungan, mesti dihormati. Nah, salah satu peraturan yang kita tahu ialah terdapat satu kuasa yang mampu merobohkan halangan itu. Yaitu apa? Yaitu doa. Markus 9 ayat 29. Dalam satu aspek, apabila kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan untuk bertindak dengan cara yang tidak akan Dia lakukan jika kita tidak meminta Dia melakukannya. Tidak kira sama ada kita memahami atau tidak bagaimana senjata ini berfungsi. Yang penting ialah ia benar-benar berfungsi. Melalui doa, kita dapat menjadikan nasihat Yakobus sebagai satu reality. Katanya, oleh yang demikian, taatlah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Nah, di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas kuasabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, musuh tidak dapat mengalahkan seorang murid Kristus yang rendah hati, yang berjalan dengan doa di hadapan Tuhan. Kristus menjadi perlindungan, tempat perlindungan dari serangan si jahat. Setan diizinkan untuk mencobai Petrus yang terlalu yakin, sebagaimana dia telah diizinkan untuk mencobai Ayub. Tetapi setelah pekerjaannya selesai, dia harus berundur. Jika setan dibiarkan bertindak sesuka hatinya, maka tidak akan ada harapan bagi Petrus. Dia akan mengalami kehancuran iman sepenuhnya. Namun, musuh tidak dapat melangkaui batas yang telah ditetapkan, walau sehelai rambut pun. Tidak ada kuasa dalam seluruh kekuatan setan yang dapat melemahkan jiwa yang percaya dengan keyakinan yang tulus kepada hikmat yang datang dari Tuhan. Saudara, dari pelajaran kuasabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pertama, Tuhan mengizinkan tetapi mengendalikan kuasa setan. Setan telah diberikan kuasa terbatas di dunia ini dan telah menggunakan kuasa itu untuk menentang Tuhan dan umatnya. Namun, Tuhan tetap berkuasa penuh dan menetapkan batasan terhadap tindakan setan seperti yang terlihat dalam kisah Ayub dan Petrus. Setan tidak dapat melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kedua, konflik kosmik berkaitan dengan keadilan Tuhan, bukan sekadar kekuatan. Konflik antara Tuhan dan setan bukanlah soal siapa yang lebih kuat, tapi soal siapa yang benar. Isu utama ialah keadilan Tuhan dalam mengendalikan ciptaannya. Oleh itu, ada aturan dalam pengadilan surgawi untuk memastikan keadilan ditegakkan sebelum Tuhan bertindak melenyapkan kejahatan sepenuhnya. Wahyu 20:11. Dan yang ketiga terakhir, doa adalah senjata rohani dalam konflik kosmik. Salah satu cara manusia dapat mengambil bahagian dalam konflik ini ialah melalui doa. Doa memberikan kuasa kepada Tuhan untuk bertindak dalam hidup kita dengan cara yang tidak akan Dia lakukan jika kita tidak memintanya. Orang yang rendah hati dan berserah kepada Tuhan akan dilindungi daripada tipu daya setan. Ketiga poin ini menekankan bahwa meskipun setan memiliki kuasa sementara, tapi Tuhan berdaulat, keadilannya akan terbukti dan umatnya dapat bertahan melalui doa dan iman. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran kuasabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran kuasabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena menolong kami dan memberikan kami hikmat sehingga kami mengerti pelajaran kuasabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.